Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a diwa'aha ba'da syariati wal qaswa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana bi futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para pimpinan para pesantren, yayasan, majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh adat, segenap aparatur pemerintahan dan segenap pengurus Masjid Al-A'la yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua JKN Masjid kita yang santun, yang ramah, yang super, Al-Mukarram Bapak Suharno bersama segenap pengurus-pengurus semuanya kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh-tokoh kita hadir pada hari ini, hadir Al-Mukarram Bapak Syamsuddin, Bapak Subagio, Bapak Rizky ya. Ya, ini tokoh-tokoh kita banyak, Pak Slamet juga hadir. Barangkali ya banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, satu persatu namanya tidak perlu disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta Allah kepada beliau-beliau semuanya. Semoga segala baik pada malam hari ini, barokah majlis pada malam hari ini, kau doakan semoga kita semuanya kelak wafat oleh husnul khotimah. Yang belum ke tanah suci Islamnya, menyempurnakan Islam kita, firman-Nya Allah surat Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, tunaikan Islam sampai yang terima ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal semuanya bisa haji kecil, semuanya minimal bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Jika terus ciman hanya berarti Allah dia serai wa mucongsan Islam saya tidak siap. Ibu bapak ngerti apa tidak Pak? Mohon maaf, kokoli ini aslinya Tionghoa. Kokoli asli Tionghoa, asli pakai sotak pakai sin, asli. Nama aslinya, nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Jangan dibanyak-banyakin Pak. Lim Hai Tai. Jadi Lim itu marganya marga Lim. Ayah kokoli orang-orang Tionghoa yang pertama itu marga. Kalau Bapak Ibu Tionghoa atau bahasa Indonesia itu di Belitung sama di Singkawang Bapak Ibu. Belitung ini termasuk Madinahnya mereka, Singkawang itu Mekahnya mereka. Kalau kita Mekah kita ada Madinah, Mekah mereka di Singkawang, Madinahnya ada di Pangkal Pinang Bapak Ibu. Ya Pak ya. Di sini banyak orang-orang Tionghoa Pak di Pangkal Pinang. Betul atau tidak Bu? Aku orang-orang Tionghoa yang pertama itu marga Lim Suryo, Lim Suiki. Berarti marganya marga Lim. Ayah kokolim namanya Lim Wan Ho, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Ayah kokolim seorang suhu dalam Islam setingkat sama Kiai Sepuh. Dan ayah kokolim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu belum sempat masuk agama Islam, walaupun sudah berkali-kali dibujuk masuk Islam sampai meninggal pun tidak mendapatkan hidayah Allah. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau.
Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Bangun pesantren tahfidz Al-Quran ada di Bandung Selatan, kampung istri yang tercinta. Cibubur ke Bandung lebih kurang 2 jam lebih, Bapak Ibu yang berbahagia, karena sudah ada tol MBZ. Kalau naik bus lebih kurang 40 menit, kereta cepat. Bu, Kokolim ini lahir dari keluarga yang beragama Buddha, dan Kokolim lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil, karena satu bapak satu ibu. Kokolim cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang 2 lagi, semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa. 1994 naik kelas 3 SMP, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. 2005 mulai dakwah di layar kaca. Pertama sebagai finalis Dai TPI tahun 2005 membawa Provinsi Riau Sumatera. Sekarang dakwahnya di Islam itu indah sebagai tamu spesial mendampingi Ustaz Maulana Trans TV yang rutin itu di Dam Indonesia TV One bersama ustaz-ustaz yang lain, TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Yang Kokolim kenal itu nama Tionghoa, tapi marganya Lim, tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin, Lim saja. Biar lebih akrab panggil saja Koko, Koko Lim. Artinya apa? Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, Pak? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, malam ini tanpa terasa Bapak Ibu sudah masuk tanggal 23, berarti malam ke-24 Jumadil Akhir. Betul Pak ya? Setelah Jumadil Akhir selesai Pak, datang bulan Rajab. Rajab selesai, datang bulan Sya'ban. Sya'ban selesai, datang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi Ramadan lebih kurang 2 bulan sepekan lagi Bapak Ibu. Sudah masuk bulan suci Ramadan. Rajab lebih kurang sepekan lagi kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan Pak, ini bulan-bulan yang sangat Allah berkahi. Kenapa? Karena Rajab ini Bapak Ibu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, sehingga dapat perintah sholat 5 waktu. Ibu Bapak, sekarang ini kita sudah menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah turunnya sholat 5 waktu? Pak, 17 tahun Rokok teliti tentang keberkahan Bapak Ibu. Demi Allah ayah bunda, ternyata sholat 5 waktu itu kunci gerbang nomor 1 dibukanya keberkahan oleh Allah. Ada orang Islam tak mau sholat, berkahnya dicabut. Berkah itu berkah, gerbang berkah itu rezekinya, berkah rumah tangga, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah punya anak yang berkah. Gerbangnya ada di sholat 5 waktu. Baginda Nabi Muhammad bisa Isra, bisa Mi'raj Bapak Ibu, sampai bisa di Allah melihatkan surganya Allah, diperlihatkan nerakanya Allah ya Pak ya. Bahkan sampai bisa ke Sidratul Muntaha. Tolong garis bawahkan Pak dalilnya Pak. Surat Al-Isra nanti Bapak ketemu alladzi barokna haulah. Dari kalimat subhanalladzi asra Pak, nanti ada kalimat alladzi barokna haulah yang dikelilingi oleh keberkahan Allah. Jadi kalau namanya berkah, gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kuncinya berkah. Berkah itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sholat apa tidak Pak? Kita jaga sholat kita apa enggak? Sholat. Yang perlu kita pahami ayah bunda, ternyata sholat itu punya pasangan. Sholat itu ada pasangan. Bapak sholat Pak? Belum Pak. Ada pasangannya ayah bunda.
Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kokol teliti Pak tentang keberkatan yang Bunda, semuanya berpasangan. Kalau pasangannya tak ada, jawabannya musnah, amalnya bisa-bisa tak diterima oleh Allah. Semuanya pasangan Pak. Bapak Ibu, Pak, aku mau tanya, kalau malam pasangannya apa? Siang. Siang pasangannya apa? Malam. Malam. Ada siang tak ada malam Pak. Ada siang tak ada malam. Bapak kerja stres Pak. Bapak kerja tak pulang-pulang. Kapan jam 5 sore Pak? Bapak jadi Bang Toyib. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada, perempuan tak ada. Bapak rata-rata jadi STMJ. Sudah tua masih jomblo. Sangat Pak ya. Perempuan ada, laki-laki tak ada Pak. Punah Pak. Punah. Tak berkembang dia. Nabi Adam pasangannya siapa? Siti Hawa. Siti Hawa, ya Pak ya. Yang kasih nama Adam, Hawa itu Allah Bapak Ibu. Tak sembarangan yang benar ya Pak ya. Semuanya ada hikmah Pak. Adam laki-laki, Siti Hawa perempuan, itu pasangan Bapak Ibu. Makanya diam pasangannya mau ngomong, itu pasangan. Bapak diam tak bisa ngomong, bapak dianggap orang bisu. Bapak ngomong tak bisa diam, ngomong tiap malam Bapak Ibu. Bapak dianggap orang gila Bapak Ibu. Semuanya berpasangan Pak. Makanya laki-laki itu lebih banyak diam, perempuan lebih banyak ngomong. Itu sudah pasangannya. Kenapa laki-laki banyak diam? Karena kita laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Coba mulutnya Pak. Adam. Mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mengapa? Ibu-ibu Siti Hawa. Bapak Adam. Mingkem. Makanya besok-besok bapak kalau punya istri ngomel mulu Pak, dimaklumi istri kita dari Siti Hawa. Bapak Adam. Mingkem. Dengerin saja Pak. Ntar juga capek kamu sendiri Bapak Ibu. Semuanya berpasangan Pak. Ada daratan, ada lautan, ada langit, ada bumi Pak ya. Bapak makan, pasangannya minum. Orang makan tak minum, kecekek dehidrasi. Orang minum tak makan, perutnya kembung. Bapak besok kalau masuk ke toilet, BAB Pak, buang air besar, pasangannya pasti buang air kecil. Perhatikan Pak, bareng-bareng itu Pak. Bapak bisa BAB, tak bisa BAK, pasti masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ujung-ujungnya bisa musnah, mati kita ya. Semuanya berpasangan Pak. Jangankan ciptanya Allah Pak, kalau teliti, ternyata Allah sendiri punya pasangan. Allah sendiri punya pasangan. Pasangan itu bukan istri, tapi pasangan sang kekasih. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak pernah ada betul. Tapi kekasih. Siapa pasangannya Allah? Bapak lihat di masjid Pak, besar betul Pak. Kalau bukan lafaz Allah, sebelah kiri lafaznya siapa? Rasulullah Muhammad. Itu pasangannya Allah Pak. Pak Ketua, Pak Suwarno, besok lafaz Nabi Muhammad mau ganti deh Pak, lafaz Nabi Nuh Pak. Protes enggak Pak? Protes, karena Allah pasangannya Muhammad. Ayat Bunda, mohon maaf Pak ya, 30 juz Al-Quran, 114 surat Pak. Dulu pokoknya ketika menghafal Pak, alhamdulillah setahun 8 bulan Bapak Ibu pesantren tahfiz Al-Quran. Pokoknya meneliti Bapak Ibu. Ayat Bunda, 30 juz Al-Quran, 114 surat demi Allah Pak. Ketika Allah katakan, Allah perintah, ati Allah, taatilah Allah Pak. Kalimat berikutnya pasti pasangannya Pak. Wa ati Rasul, taatilah pasangannya Nabi Muhammad. Bapak taat kepada Allah, pasangannya tidak diterima Bapak Ibu. Bapak taat kepada Muhammad, Allah tak diterima Pak. Ketika Allah perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat demi Allah Pak. Kalimat berikutnya wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tak kurang dari 25 ayat Bapak Ibu. Dibaca panjang untuk ayat Bu ya. Apa itu zakat? Zakat itu sedekah. Namanya sedekah fardu, sedekah wajib. Sholat ada dua, sholat fardu sama sholat sunnah. Sedekah pun ada dua, sedekah fardu, sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Zakat itu sedekah wajib. Jadi sholat pasangannya sedekah. Pak, sholat yang Bapak Ibu kerjakan itu hablum
Paham ya Pak ya? Sholat sedekah Pak itu gerbang nomor 1 Pak, diturunnya keberkahan. Percaya apa tidak? Survei membuktikan. Ayat benar. Bu, Pak, mau berkah atau mau sukses? Berkah. Orang yang bersedekah hidupnya berkah Pak, rezekinya berkah. Pertanyaannya mau berkah atau mau sukses? Berkah. Berkah. Orang yang berkah pasti sukses. Yang sukses belum tentu berkah. Koko ini masuk Islam Pak Bu, sudah 30 tahun Pak. Nanti Juli genap 31 tahun. Ibu, kenapa boleh masuk agama Islam Pak? Banyak orang bertanya. Jawabannya cuma satu, karena Islam itu ada berkah. Satu-satu agama di dunia yang mengajarkan keberkahan cuma agama Islam. Di luar Islam tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Salah satu ulama besar Islam namanya Imam As-Suyuti mengatakan berkah itu milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam itu tak ada berkah, yang ada cuma sukses. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Bedanya begini Pak, sukses itu hanya memberi kebahagiaan, cuma kehidupan alam dunia Bapak Ibu. Sukses itu bisa kita nikmati cuma ketika hidup di alam dunia. Sementara berkah itu memberi kita kebahagiaan Pak, bisa kita nikmati ketika hidup dunia, alam kubur, nanti sampai ke alam akhirat. Jadi pilih berkah atau pilih sukses? Ini ada buku Pak yang aku tulis Pak selama 17 tahun. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Maaf ya Pak Bu ya, pokoknya tidak apa-apa seluruh buku Pak. Ini dakwah yang paling efisien. Asli buku ini aku tulis 17 tahun Pak. Dia tebal, di atas 1000 halaman berbikin berbaik. Pokok penggal-penggal per edisi. Hari ini Rahasia Menggapai Keberkahan yang aku bawa edisi sukses dunia akhirat, wafat meraih husnul khotimah. Bikin tesis S2 konsentrasi ilmu tafsir PTIQ Bapak Ibu, tak sampai 5 bulan. Bikin skripsi S1 juga PTIQ Bapak Ibu, Jakarta Selatan, perguruan tinggi ilmu Al-Quran Bapak Ibu, tak sampai 5 bulan. Tapi bikin buku ini 17 tahun. Apa yang bikin lama Bapak Ibu? Yang lama bukan menulisnya Pak, yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini Bapak Ibu. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan dan amalan-amalan yang mendatangkan berkah. Kau amalkan dulu Pak, sampai terbukti keberkahannya, langsung kau pribadi rasakan. Kau tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku salah satu pengalaman sebetulnya kau yang muda Pak. Nanti di sini kalau ada yang punya hutang Pak, usah galau. Insya Allah malam ini Pak, Bapak tutup air tahun ini Pak, tahun depan Insya Allah hutangnya lunas dan selesai Insya Allah. Yang punya hutang Pak, nanti ada solusinya Pak dari Nabi Muhammad. Bapak amalkan nanti Pak ya. Ini ada amalan Pak langsung yang mengajarkan baginda Nabi Muhammad Pak. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Bapak sudah mengamalkan di amalan Bapak Ibu. Bapak nanti hidup Insya Allah tak punya hutang Bapak Ibu. Amalkan Pak ya. Bapak pengen jual tanah, jual mobil, jual rumah Pak, jual aset, terutama niatnya untuk hutang Pak, cepat laku Bapak Ibu. Ya Pak ya, siapa yang rezeki lagi sulit Bapak Ibu, nanti dibuka sama Allah. Bapak amalkan ya. Nanti di sini kalau ada yang STMJ sudah tua masih jomblo, belum ketemu jodoh Pak, punya anak belum ketemu jodoh Bapak Ibu, tak kalau Pak, ini ada amalannya Pak. Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran mengajarkan Pak ya. Nabi Musa ketika membaca doa ini Pak, Allah kasih jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib, menantu Nabi Bapak Ibu. Bapak sini ada yang bisnis, ada yang dagang Pak, bisnis ada. Ternyata dia Pak bisnis ternak apapun wirausahanya Pak, yang penting baik dan halal, insya Allah bisnisnya makin lancar, makin berkah. Siapa yang lagi berkarir dia Pak, karirnya makin lancar, makin berkah Bapak. Nanti amalkan Pak, ini amalan Pak. Allah ajarkan ke dalam ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, punya kerajaan. Nabi Sulaiman mengamalkan amalnya ayat benar. Ya Pak ya, Ibu Bapak nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan, baik medis maupun non medis, insya Allah sakitnya tak lama Bapak Ibu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak diangkat marutnya Pak, marut sakit
fisik Bapak Ibu, minimal sakomnya Pak, rasa nyerinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak nanti amalkan nih Pak, ini ada ruqyah syariah, campi-campi dengan Al-Qur'an. Nanti ada tata caranya ayat Bunda. Ya Pak G. Bapak sudah pernah betul Bapak Ibu. Ya Pak ya, corona hampir meninggal Bapak Ibu, tapi sehat Pak. Ibu usia 75 tahun Pak kena corona Pak, 18 hari koma. Sekarang sehat banyak umur, alhamdulillah. Amalkan ya Pak Bu ya. Ibu bapak nanti sini siapa yang belum ke tanah suci Pak, tak bisa haji besar minimal haji kecil Bapak Ibu, nanti amalkan Pak. Ini ada sholawat hajiyah, sholawat khusus biar Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Ayah bunda, ini banyak amal-amal keberkahan yang Allah Rasul ajarkan Bapak Ibu, semuanya sudah aku amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Ayah bunda, yang aku sampaikan bukan amalannya Pak. Nanti kalau amal-amal berkah Pak, Bapak Ibu silakan. Nanti ini buku tinggalkan sebagai cindera mata. Yang Bapak sampaikan malam ini adalah gerbangnya Pak, gerbang dari keberkahan. Kalau gerbang ini Bapak Ibu tidak amalkan, ini amalan tidak akan dibantu sama Allah Pak. Tidak mustajab ya bunda. Ayah Pak ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Oh Pak, 1994 kau boleh masuk agama Islam. Masuk Islamnya diam-diam Pak. 3 bulan ke kuliah, ketahuan sama ayah kolimat diasingkan dari keluarga Bapak Ibu. Tepatnya di Riau ayah bunda. Tahun 95, 94 masuk Islam, 95 Pak, sama seorang kiai besar di Riau Pak, diangkat sebagai anak asuhnya. 1965 Kokolim dialihkan. Alihkan di mana? Di pondok pesantren modern senior alumni Gontor yang ada di Banten. Gontor pusat itu ada di Purworejo, Jawa Timur. Pesantren alumni seniornya yang besar Pak di Banten, namanya Darul Kolam dan Latansa. Pokoli Musa Jeffrey Al-Bukhari Pakai Walibe. Kita sama-sama satu pondok pesantren Pak alumni senior Gontor. Pak ya, sekarang santrinya total hampir 21 santri Bapak Ibu. Alhamdulillah. 1999 selesai aliyah Pokoli langsung kuliah, tapi berangkat ke Jawa Timur Pak, tepatnya di Malang, pondok pesantren tahfidz Al-Quran Rodotul Muslimin, Kecamatan Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Cuma saya lupa makanya kalau lagi Pak sakit ngomong Jawi sekromo inggil Pak. Ini kan Pak Aryono niki Pak asli tiang Blitar, Jawa Timur, tetangga Malang Pak. Oh, kalau niki sakit ngomong Jawi Pak, mereka wonten tak yang Jawi sinten Bapak ya? Wonten Pak. Nah, Pak Aryono Jawa Blitar Pak. Kalau sakit Pak nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku. Oh, di Malang ngapain Pak? Menghafal Al-Qur'an Bapak Ibu. Jadi Islam yang ke-5 tahun kok mulai menghafal Al-Qur'an. Ketika menghafal Al-Qur'an waktu itu dengan izin Allah, setahun 8 bulan selesai 30 juz Al-Qur'an. Alhamdulillah. Wahazah i'jazul Quran, inilah salah satu mukjizat kehebatan dari Al-Quran yang langsung pribadi rasakan betul. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal Pak. Siapa yang hebat? Bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Siapa kiainya Pak? Romo Abah Muslim, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Kiai Khalifah di Malang Pak Hafiz 30 juz. Bersanad Pak, sanad urutan ke Nabi Muhammad nomor 31. Kokolim ini punya sertifikat tahfidz Al-Quran, sanadnya nomor 32 Bapak Ibu. Sekarang lagi bangun pesantren di Bandung Selatan Pak. Doakan ya Pak lagi berjuang ayah bunda pesantren tahfidz Al-Quran Pak. Nanti santri-santri yang selesai Bapak Ibu dapat sanad Pak, nomornya 33 ayah bunda. Apa itu sanad? Guru yang terakhir itu gurunya langsung ketemu sama baginda Nabi Muhammad, nyambung Bapak Ibu. Ya Pak Ibu Bapak, ketika menghafal Quran kau boleh punya metode Pak. 5M. Apa Pak? Bapak di anaknya jadi 5M ini Pak 5M ini Pak. Nanti jadi orang terbaik Bapak Ibu. Apa 5M itu Pak? Pertama membaca. Iqra dulu Pak, membaca. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar dulu Pak. Jangan menghafal dulu Pak ya, membaca dulu Pak. Kalau Bapak tajwidnya belum benar, Bapak menghafal, nanti sulit untuk dibenarkan Bapak Ibu. Setelah membaca, yang kedua memahami, yang ketiga baru menghafal. Maaf ya Bapak Ibu ya, koko ini Pak tak akan mau menghafal Al-Quran Pak. Termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad, apabila yang koko hafal koko tidak paham.
Al ilmu fi sudur la fi sudur. Orang yang berilmu itu Pak, ilmu dalam dada, bukan di lisan, bukan di tulisan Bapak Ibu. Yang keempat, mengamalkannya. Mengamalkan hafal Quran yang paling mudah, apa yang kita hafal prakteki di dalam sholat. Itu amal yang paling mudah Bapak Ibu. Yang kita hafal praktekki dalam sholat. Sholatnya berkualitas, hafalannya terjaga. Ya Pak Ji. Jadi pokok jaga hafalnya Pak, bukan dulu diulang-ulang Pak, bukan Pak, tapi dipraktekki di dalam sholat. Sekarang ini yang kelima Pak, mengajarkannya, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya dan mengajarkannya. Bisa 5M, insya Allah dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia siapa yang mau membaca, mengkaji Al-Quran lalu dia mengajarkannya. 5M inilah Pak moto pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang lagi bangun di Bandung Selatan Bapak Ibu. Lalu Pak setelah 37 selesai Pak, setelah bulan 2001 Pak berangkat ke Jakarta Pak. S1-nya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafazan 30 juz. 2005 S1-nya selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. Lalu 2005 seterusnya S2-nya masih di PTIQ mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama disetarakan Master Tauhid SI dan MA. Kalau S1 S2 Pak Institut Perguruan Tinggi Al-Quran ya Pak. Sekarang Institut berubah jadi Universitas Pak. Siapa rektornya sekarang Pak? Rektornya Bapak Profesor Dr. Nazarudin Umar yang sekarang diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, intinya Pak, ini penelitian Pak. Quran hadis Pak selama dari pesantren sampai ke pertanyaan ayat enggak. Nanti buku itu tinggal Pak, jangan pulang Pak. Oke, Bapak pulang Pak. Pulang bukunya Bapak. Pak ya. Bukunya Pak dikasih cuma-cuma. Bukunya dikasih cuma-cuma. Bukunya tak jual beli Pak, tak jual beli. Tak berniaga sama manusia Bapak Ibu. Makanya buku-buku kalau boleh Pak, tak ada di media Pak. Toko buku pun tak ada Bapak Ibu. Walaupun pertanyaan minta Bapak tak kasih ya Pak ya. Kenapa tak berniaga sama manusia? Karena berniaga sama manusia itu cari sukses Bapak Ibu. Buku ini nanti dikasih cuma-cuma yang mau berniaganya kepada Allah. Siapa yang mau berniaga kepada Allah, bukunya dikasih Bapak Ibu. Ya Pak ya. Nanti ada tata caranya. Berniaga kepada Allah itu cari berkah. Oke, kita bahas Pak 1 jam bersama Kolim. Sudah ceramah hampir 10 menit lebih. Ayat bunda, berkah apa sukses? Berkah apa sukses? Dan orang berkah pasti sukses. Yang sukses belum tentu berkah. Apa bedanya Pak? Sukses itu lambangnya ada di DUIT, yang dibaca duit. Dengar apa ya? Jadi sukses itu Pak lambangnya Pak masternya ada di duit Bapak Ibu. Siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, bangun rumah yang mewah, beli mobil-mobil yang mewah, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, sawah, kebun bahkan berhektar-hektar. Semua bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli berubah jadi harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Betul enggak Pak? Betul enggak? Di kampung sini Pak, siapa yang paling banyak hartanya Pak? Rumahnya mewah, mobilnya banyak. Pasti dia dibilang bapak itu orang yang lebih sukses. Betul? Tapi mohon maaf, duit harta yang bapak kumpulkan siang malam tadi Pak, bapak dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, sibuk bekerja, yang dicari adalah duit. Dengan itu bapak beli segala-galanya, itu baru sebatas sukses. Hanya memberi kebahagiaan bisa bapak nikmati cuma ketika hidup di alam dunia Bapak Ibu. Ya Pak ya. Nanti setelah alam dunia Pak, kita pindah ke alam ketiga Pak. Namanya alam kubur, alam barzah. Nanti kalau kira-kira kalau sudah masuk alam kubur Pak, mobil bapak, rumah bapak, sawah, kebun, emas, intan, berlian, ya Pak ya. Bapak punya rekening di saldo begitu banyak Pak. Kira-kira bisa dinikmati apa tidak? Kenapa nggak
bisa dinikmati. Dia cuma sebatas sukses Bapak Ibu. Hanya bisa kita nikmati hidup di alam dunia. Bu, Ibu pakai gelang emas Bu, dari sini sampai ke sini Bu pakai ya Bu ya. Ting 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 ting. Bu ngaji ya Bu ya. Yang ceramah Ustaz Kolim, insya Allah. Silakan Pak nikmati Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, cuma sebatas sukses Bapak Ibu. Pak, Bu, Pak, jangan dilupakan ya Pak ya. Setelah alam dunia ini Pak, ada 2 alam lagi menanti kita Bapak Ibu. Ada 4 alam Pak. Satu namanya alam rahim Pak. Idealnya 9 bulan. 9 bulan Pak sudah matang Pak, sudah bisa pindah ke alam dunia. Jrot, Masya Allah ini anak comelnya gantengnya. Duh, Masya Allah matanya sipit seperti krokolim. Amin amin kata ibu. Dunianya selesai Pak, sampai ketemu aja mati, pindah ke alam ketiga Pak, namanya alam kubur, namanya alam barzah. Barzah artinya pemisah Pak. Nanti baca surah Rahman ya Pak ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzah artinya pemisah Pak. Pemisah alam dunia sama alam akhirat Bapak Ibu, di tengah-tengah dipisahkan Pak. Itu namanya alam barzah, alam pemisah antara akhirat sama dunia Pak. Namanya alam kubur Bapak Ibu. Setelah alam kubur, hari kiamat datang Pak, kita semuanya pindah Pak kepada ke alam yang keempat, namanya alam akhirat. Ya Pak ya, percaya nggak Bapak Ibu? Percaya? Kita yang percaya 4 kehidupan alam ini Pak, setelah 17 tahun berkeliti tentang keberkahan, hari ini kembali bersumpah Pak, demi Allah Bapak Ibu, duit harta yang lama sukses sebelum masuk alam kubur Pak, tolong berubah sebagian jadi berkah. Ya Bapak Ibu ya. Duit harta yang Bapak kumpulkan siang malam tadi Pak, dari muda sampai tua Pak, itu baru sebatas memberi kebahagiaan alam dunia Pak. Tolong ubah sebagian Pak harta tadi itu Pak. Bagaimana bisa kasih kita kebahagiaan Pak? Bukannya di dunia Pak, tapi sampai alam kubur, nanti sampai alam akhirat Bapak Ibu. Makanya manusia itu Pak 30 juz Pak. Nanti manusia semua alam kubur Pak, semuanya merengek-rengek kepada Allah Pak. Ya Allah, hidupkan lagi aku di alam dunia sebentar aja ya Allah. Apa yang mau minta? Supaya aku bisa bersedekah membantu agama ya Allah. Bapak Ibu, Pak, tahan ya Pak ya. Sukses tambahnya apa tadi? Duit. Berubah jadi berkah. Ibu, Bu, nih ibu-ibu yang hadir Pak, ibu-ibu cari calon penghuni surga Bapak Ibu. Dari tadi aku perhatikan wajah-wajah ibu semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah dalam penghuni surga. Ibu tahu duit kan Bu? Tahu duit? 100.000 warna apa? Merah. Kalau duit hijau duit berapa? 20.000. Duit yang 50.000 warnanya apa? Biru. Ibu namanya tawaduk, tahu warna duit. Sekarang duit yang warnanya abu-abu. Bentar Pak ya, abu-abu kata orang Jakarta tak jelas Pak. Rumah tangganya abu-abu, tak jelas Pak. Kapan akad nikahnya, kapan resepsinya Pak. Abu-abu tak jelas Pak. Duit yang warnanya abu-abu duit berapa? 2.000 rupiah. Anak kecil masih hafal Bapak Ibu. Karena abu-abu itu anak kecil bisa pegang Pak ya. Abu-abu duit 2.000. Jadi maaf ya, 2.000 warnanya abu-abu Pak. Jadi kalau sudah menjelang malam, Bapak duit 2.000, tolong jangan disatukan sama 20.000. Nanti suka tertukar Bapak Ibu. Yang abu-abu tak jelas duitnya 2.000. Tanya Bapak Ibu, ayah bunda, Bapak siang malam kan bekerja Pak, betul apa enggak? Dari muda sampai tua bekerja ya Pak ya, cari duit. Duit itu kan rezeki Pak, betul apa enggak? Rezekinya dari siapa? Rezeki dari siapa? Yakin saudara, yakin Pak, yakin? Kalau memang yakin rezekinya dari Allah Bapak Ibu, kalau suatu hari Allah minta lagi rezeki ditipanya Allah Pak, untuk membantu agama Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di Allah Pak, itu membantu agama Allah Bapak Ibu, kategori sedekah. Caranya cuma 2, satu bi amwalikum, dengan sebagian harta rezeki tadi Bapak Ibu. Yang kedua, bi anfusikum, dengan jiwa raga. Tak bisa pakai harta, dengan jiwa raga. Bisa pakai harta, jiwa raga, sempurna perjuangannya Bapak Ibu. Bu, ketika diminta membantu agama Allah Pak, bantu agama Allah Pak, apa itu Pak? Satu, bantu para pendakwah yang mensiarkan agama Allah Pak.
sedekah nomor 1 itu adalah berdakwah Bapak. Ya Pak, nomor 1 urutannya Bapak Ibu. Ya Pak, ladina ila bidakwah, hampir tak kena agama kecuali dengan dakwah Bapak Ibu. Nabi Muhammad diutus jadi nabi Pak, misinya pertama ada dakwah Bapak Ibu. Dari diam-diam sampai terang-terangan banyak sahabat yang terbunuh. Dakwah satu jangan sekarang ini Pak, pada akhir zaman Pak. Bapak lihat Pak Indonesia Pak, masjid Pak semakin dibugar, semakin bugar Bapak Ibu. Ya Pak ya, masjid semakin megah Pak. Di dalamnya hampir tak ada kegiatan dakwah Bapak Ibu. Ya Pak ya. Yang kedua Pak, bantu rumah tahfidz, pesantren tahfidz. Semoga apapun masjid tidak akan bisa sholat berjamaah kalau tak ada imam yang bisa membaca Al-Quran. Itu Quran perubahan hidup kita. Bapak bantu masjid, musola, panti asuhan. Bapak bantu pondok pesantren, majelis taklim, yayasan Islam, lembaga-lembaga Islam. Bapak santuni yatim, piatu, mu'alaf, mu'afa, dan sebagainya. Bapak berkurban, menghajikan orang, mengumpulkan orang, termasuk membantu saudara kita yang berjuang di Palestina Bapak Ibu. Itu berjuang membantu agama Allah, kategorinya sedekah. Pak Bu, kerja cari duit itu rezeki dari Allah. Kalau diminta membantu agama Allah Pak, kira-kira kalau di dalam kantong Bapak, dalam tas Ibu itu ada warna merah, biru, hijau sama abu-abu, yang sering dikeluarkan yang warna apa? Jujur Pak, jujur ya Pak. Warna apa Pak? Kebanyakan warnanya abu-abu. Makanya rezekinya kadang-kadang juga abu-abu. Ya Pak ya. Ibu maaf sebentar ya Pak ya. Pokoknya supaya membuktikan Pak. Tak harus sampai nikmatin Pak, bukan semua Pak. Tak, pokoknya ini motivasi Bapak ya. Pak ya. Koko ini punya amalan harian Pak. Bapak harus punya. Yang wajib itu gerbang berkah Pak. Lalu Bapak ya. Bapak harus punya amal sunnah Pak. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan Pak. Nanti Bapak tahunan pun ada. Minimal tahun sekali Pak. Bapak berangkat ke tanah suci Bapak Ibu. Ya tahun belum Masya Allah Bapak ya. Karena Bapak tadi kecil, harian Bapak ada. Ya harian apa Pak? Contoh, kalau harian Pak sebelum tidur Pak sholat Bapak 2 rakaat. Sholat hajat itu lebih banyak Bapak ya. Yang pekanan Pak, sepekan sekali. Kalau tak malam Jumat sebelum Jumatan, yang sering kerjakan Pak pada Jumat Pak. Apa amalannya Pak? Sholat sunat tasbih tak pernah putus Pak. Alhamdulillah. Tapi Pak, kalau pada Jumat berarti siang hari Pak ya 4 rakaat 1 salam Bapak Ibu. Totalnya 4 rakaat ada 300 tasbih. Kalau dikerjakan di malam hari 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. Waktunya berapa lama Pak? Santainya 20 menit Bapak Ibu, paling lama 30 menit Pak. Makanya kalau pada Jumatan Pak di Muhammad Koko di pojok Pak. Karena sholat sunat tasbih Bapak Ibu. Ya Pak nih. Ketika tasbih selesai Pak, masjid sudah sepi Bapak Ibu. Semuanya sudah pulang Pak. Yang ada siapa? Pengurus masjid yang ada Pak. Ngapain? Sedang menghitung kotak infak. Koko intip bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ternyata betul Pak. Itu kotak infak Pak yang paling banyak, semuanya warnanya abu-abu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan besok baca kita warna abu-abunya semakin berkurang. Amin. Begini Pak, sebentar Pak. Kok Pak ini sudah akhir tahun Pak masih Pak ya? Kita tak mungkin Pak, kita masih juga hijau juga ya Bapak Ibu. Pak, Bapak mau tahu nggak? Tahun ini, tahun besok Pak, Bapak mau nggak dikasih rezeki yang besar sama Allah Pak? Mau? Kalau Bapak dagang makin lancar Masya Allah. Bapak berkarir jabatannya makin bagus Pak, sehingga gajinya naik Bapak Ibu. Mau nggak? Bapak harus yakin. Besok-besok kalau Bapak cari duit itu kan rezeki dari Allah. Ketika diminta untuk membantu agama Allah Pak, Bapak sekali-kali tolong beranikan sekali-kali sedekah yang beda Pak. Keluarkan yang besar. Kau tahu yang penting Bapak Ibu? Bapak sekali-kali keluarkan yang besar, tapi di kepala kita anggap kecil kokolim. Ini duit rezeki dari Allah, membantu agama Allah. Bapak anggap itu kecil Pak. Suatu hari dia akan betul-betul jadi kecil Bapak Ibu. Kenapa jadi kecil? Karena rezekinya besar. Pak, orang Islam yang dermawan itu Pak bangun masjid 3 miliar Pak, 1 miliar sedekah 500 juta Pak, 100 juta. Kecil bagi dia Pak, karena uangnya triliunan Pak,
Ya Pak G, ya Pak. Siapa yang ngajarin Pak? Yang mengajar itu Allah, bukan Qolim Pak. Mana buktinya? Hadis Qudsi adalah firman-Nya Allah disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad Pak. Namanya hadis Qudsi. Di sana Allah jelaskan, ana inda dzanni abdi, aku berbuat sesuai sangkaan hambaku. Kau menyangka itu duit kecil karena sedekah membantu agama Allah, Bapak yang besar anggap kecil, suatu hari akan betul-betul jadi kecil ya Pak. Kau menganggap dirimu susah, tak pernah sedekah, selama-lamanya kau akan jadi orang susah. Allah berbuat sesuai sangkaan hambanya. Oke Pak, sesi yang pertama sudah selesai Pak. Ceramah lebih kurang 30 menit. Sesi yang kedua, terakhir ya Pak ya, 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang kedua 30 menit, Qolim akan cerdil Pak, ceramah dengan ilusi. Qolim akan main trik-trik sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah. Izin ya Pak ya, Bu, kita ceramah 1 jam Bapak Ibu. Ayah Bunda, Pak, Qolim boleh main sulap Pak? Boleh. Qolim ini dapat julukan dari Trans 7 dai ilusionis. Ilusionis itu artinya kalau ceramah pakai filosofi media sulap-sulap yang spektakuler, laksana Sunan Kalijaga yang pertama menggunakan media gamelan dan wayang Pak. Bu, yang dulu kalau rajin nonton Qolim Pak di Indosiar Pak, dikontrak selama 7 tahun. Programnya Obat Hati, tayang setiap 1 subuh Bapak Ibu. Presenternya Rina Nose ketika masih pakai jilbab Bapak Ibu. Programnya sudah selesai Pak. Di hitam putih, tamu spesial, bukan empat mata, di Islam itu selalu ada certil Pak. Ceramah dengan sulap-sulap yang spektakuler hanya di Damai Indonesia TV One saja. Qolim ceramah pakai sulap Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Ibu Bapak, kita lihat filosofi keberkahan Pak. Bukan ceramah dengan filosofi sulap. Ayah Bunda, sebelum pemaju sesi yang kedua, Bapak mau tanya sesi yang pertama. Tanya dulu Pak ya. Sesi yang pertama Bapak tanya, Ayah Bunda kalau bisa jawab paham, berarti lanjut sesi yang kedua. Tapi kalau Bapak tanya sesi yang pertama Bapak tak paham Pak, berarti ceramahnya tak masuk ke dalam hati Pak. Berarti masuk kanan keluar sebelah kiri, lumayan. Ini masuk kanan keluar sebelah kanan Pak, tak singgah sama sekali Bapak Ibu. Bapak tanya sesi yang pertama Pak ya, paham lanjut, tak paham wassalamualaikum. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Sesi yang pertama aku tanya, Ayah Bunda, sukses lambangnya apa? Duit. Lambangnya apa? Duit. Sukses lambangnya duit. Kenapa? Siapa yang semakin banyak duit maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli segala-galanya. Apa yang dia beli berubah jadi harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Oke, Pak. Orang yang beragama Islam sukses berubah jadi apa? Berkah. Sukses berubah jadi apa? Jadi berkah. Kenapa? Sukses hanya memberi kebahagiaan, bisa kita nikmati cuma ketika hidup di alam dunia. Sementara berkah itu memberi kita kebahagiaan, bisa kita nikmati dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya Pak ya? Paham ya? Kalau sudah paham, Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Dan ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Kita praktek sekarang Pak. Ceramah bukan teori Pak, praktek langsung Bapak Ibu. Biar Bapak yang hadir betul-betul berkah Ayah Bunda. Kita praktek sebentar ya Pak G, sebelum main sulap Bapak Ibu. Pak Bu, hari ini kau berangkat ke sini Pak, ini safari dakwah Pak. Safari dakwah ya Pak ya, bukan sengaja diundang oleh pengurus, bukan. Tapi ini safari dakwah. Pokok ini kalau ke luar kota Pak, termasuk di Pangkal Pinang ini Pak. Biasanya yang undang itu Pak, kalau Pak Gubernur, Wali Kota, yang bupati Pak. Masuk ke Pangkal Pinang ini Pak pertama kali waktu tahun 2006 kalau tak salah Bapak Ibu Pak yang mengundang Bapak Eko Maulana Bapak Ibu. Ketika beliau ini mau jadi gubernur Bapak Ibu. Setelah beliau terpilih, tak lama kemudian menghadap kepada Allah Bapak Ibu. Oke, Bapak Erzaldi, Ibu Melati Pak, dulu jadi bupati Pak, suka undang Qolim Bapak Ibu. Termasuk bupati-bupati yang lain Bapak Ibu. Kenapa rata Pemda Pak? Karena operasional dakwahnya memang lumayan besar Pak.
siapin tiket pesawat, Kokoli bersama tim, makan, mobil antar jemput Bapak Ibu pakai, penginapan dan sebagainya. Operasi dakwahnya memang lumayan besar Bapak Ibu. Tapi kalau kami Safari Dakwah begini Pak, pengurus tak usah repot-repot ya Pak. Kokolim ini punya yayasan Pak, yayasan KLC Kokolim Center Jakarta. Kami ini punya program Pak, 1 bulan Pak Safari Dakwah Pak, 20 hari 1 bulan Pak Safari Dakwah Pak. 10 hari 1 provinsi, 10 hari 1 provinsi, 10 hari lagi Pak waktu buat keluarga Pak, sama undangan ceramah pribadi dan waktu buat bangun pesantren yang ada di Bandung Selatan. Bu, 10 hari ini Pak tampaknya di Pangkal Pinang Bapak Ibu. Ya Pak, sebelum kemarin kami di Lampung Bapak Ibu. Pangkal Pinang ini 10 hari Bapak Ibu. Tim Yayasan Kokolim Center sampai dakwah Pak di Bangka Belitung Pak, ada Ustadz Nurizam, ada Ustadz Rahmat Bapak Ibu. Beliau ini Pak sudah masuk ke sini Pak. 1 bulan sebelumnya silaturahim ke masjid-masjid dan musola ke majlis taklim Pak, menyampaikan bahwa Kokolim akan safari dakwah di Pangkal Pinang sekitarnya. Yang cepat mengambil jadwalnya Kokolim, salah satunya pengurus Masjid Al-A'la. Alhamdulillah. Aples Pak pengurus luar biasa, cinta agama Bapak Ibu, cinta dakwah ya Pak. Setelah kami kumpul Pak, terkumpul Bapak Ibu, terkumpul Pak ini sudah padat Pak, kami kunci Bapak Ibu. Ada yang minta kemudian Pak, ternyata nggak kebagian jadwal Bapak Ibu ya Pak. Jadi kalau mau undang apa, barangkali undangnya pribadi Bapak Ibu. Tak tahu kapan lagi balik sini Bapak Ibu Pak. Bu, Pak, kami sudah bagi-bagi Pak. Nanti sini ke bawah-bawah Bapak Ibu ya Pak. Ada programnya Ibu. Lantas operasi dakwahnya seperti apa Pak? Tiket pesawat kami, makan kami, mobil kami rental Pak dari Pekanbaru Pak. Tim kami dari Pekanbaru Pak, dari Pekanbaru kami rental sebulan Bapak Ibu, berangkat ke Palembang, Palembang nyebrang ke sini Bapak Ibu. Bahan bakar kami punya, uangnya dari mana? Uangnya hari ini kita praktek. Yang bawa duit sukses, tolong sebagian rumah jadi berkah. Bantu agama Allah Pak, bantu kami berdakwah Pak, mensiarkan agama Allah ya Bu Pak. Sedekah-sedekah Bapak ini Bapak praktek ya Pak, Bapak rubah jadi berkah Pak. Uangnya buat apa Pak? Sedekah ini Pak buat bantu tiket pesawat kami, bahan bakar kami, mobil rental kami ya Pak, penginapan kami ya Pak ya. Nanti selesai sampai dakwah ini Pak dibantu Pak sama sebagian kas Pak yang mengambil jadwal Pak, kas masjid dan sebagainya digabung Pak. Begitu kami gabung Pak, selesai sampai 10 hari di sini Pak, kami hitung Pak. Pak, selama kami sampai dakwah ini Pak, jujur kadang-kadang menutupi, tapi lebih sering Pak kadang-kadang tidak menutupi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kami dakwah karena Allah, Allah kasih rezeki arah yang tak pernah kami duga-duga sebelumnya. Pak, sekarang siapkan infak yang terbaik ya. Bahwa ada Bapak berdakwah mensiarkan agama Allah Pak, berkah kita sama Pak. Kami berjuang Pak dengan jiwa raga Bapak Ibu, Bapak dengan sebagian harta Pak. Bapak lebih mulia, Bapak berjuang pakai harta, kami jiwa raga Pak. Oke, kita sama-sama berkah. Yuk kita praktek yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedekah untuk safari dakwah kami berdakwah Bapak Ibu. Kalau kami sudah pulang ke rumah Pak, uangnya sisa Pak, haram kami makan Bapak Ibu yang berbahagia ya Pak ya. Ini halal kami gunakan hanya ketika kami berdakwah Bapak Ibu ya Pak ya. Yuk siapkan infak yang terbaik Bapak. Innamal a'malu binniyat, berkata niatin ya Pak ya. Ya Allah, ini sedekahku atas nama anak-anak keluargaku ya Allah. Anak kalau Bapak tinggalkan Pak, yakin Pak malam ini besok dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sedekah menutup 70 pintu keburukan Bapak Ibu. Bapak dan nama keluarga Pak ya. Semoga Bapak punya anak keluarga Pak yang cinta sama agama Allah Pak. Jadi anak yang soleh dan soleha, karena Bapak membantu agama Allah, mensiarkan agama Allah. Yuk Bapak Ibu siapkan yang terbaik Pak ya. Kalau yang besar Pak agak kecil Bapak Ibu. Duit yang besar itu suatu hari akan betul-betul jadi kecil. Kau baca selawat timbil bulu, kau doakan spesial yang sedekah Bapak Ibu. Yuk tim silakan bergerak ya. Bapak pegang seni Bapak Ibu. Nah ini mekanisme dakwah ya Pak ya. Sudah sepakat sebelumnya Pak sama pengurusnya mengambil jadwal Bapak Ibu. Oke. Sampai ke sini jajan. Allah